Bab 4083. Persiapan untuk berangkat. Ada kemungkinan Rain tidak berbohong, dia memang mendapatkan semacam warisan zaman kuno dari daratan Jeushu. Singkatnya, Rain ini memberikan dirinya tampilan yang tidak terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki dan benar dan salah tidak diketahui, yang tentunya tidak sesederhana itu. Secara khusus, dia mengungkapkan kekurangannya dan derian yang di depan umum, meskipun penampilannya tampak acak, siapa tahu itu disengaja. Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan seperti Nico Bai? Belum tentu. Dia berani mengeksposku dan derian yang di depan umum, jadi dia jelas tidak takut dibalaskan dendamnya. Sepertinya perjalanan ini akan menjadi sangat mengasyikkan. Berbicara tentang ini, senyuman muncul di sudut mulut Eric Kin. Hal-hal telah berkembang hingga saat ini. Pertama ada Derian yang berada dalam kondisi kultivasi yang aneh dengan energi api bercampur dengan energi iblis, dan sekarang ada satu lagi Rain yang mendapatkan 3 kekuatan suci, menerobos identitasnya secara instan dan misterius. Ditambah beberapa tokoh setingkat leluhur dan lebih dari 20 master di Yuzu. Berbagai kultivator memiliki niat jahat dan identitas mereka tidak diketahui. Yang berikutnya mungkin akan menarik. Masih ada waktu sebelum subuh dan di ruang memurnikan obat, Eric Kin sedang berkultivasi, memulihkan diri dari kelelahan kemarin. Sambil memulihkan diri, dia mendata barang-barang yang mungkin berguna di jalan. Di depan Eric Kin, ada botol kristal yang mengambang satu demi satu. Di dalam badan botol tembus pandang, warna darah yang berbeda beriak. Di antaranya, 4 tetes darah leluhur adalah yang paling menarik perhatian. Perisai emas, darah segar klan iblis, awalnya dimaksudkan untuk menjadi senjata pembunuh di dunia jalan surga, tetapi kekuatan suci lahir secara tak terduga. Melihat darah itu, Eric Kin menggelengkan kepalanya sedikit. Kemunculan kekuatan suci dan dunia jalan surga yang tak terhitung kali lebih besar dari sebelumnya, membuat tahap awal memasuki tempat ini lebih sedikit pertempuran. Dan darah yang disiapkan ini belum berguna untuk saat ini. Tapi kemudian, akan ada banyak kekacauan di jalan dan perisai emas dan darah, bahkan teknik pengumpul batu, yang telah dia pelajari dan belum pernah dia lakukan sebelumnya, semuanya seharusnya akan berguna. Dan ada jurus gunturku. Eric Kin memikirkannya dan mengeluarkan pedang Kingtong. Api sucinya sendiri terlalu terkenal, sekali dikeluarkan, semua orang akan tahu identitas aslinya. Namun, jurus guntur jarang ditampilkan di depan orang dan karena menyamar sebagai master binatang buas dari 2 binatang petir, itu adalah hal normal untuk mahir dalam ilmu sihir. Dan di depan semua orang di aula, dia juga sudah mengakuinya. Di jalan besok pasti akan ada pertempuran sebelum mencapai titik awal dan dia tidak bisa selalu mengandalkan Ben dan Benny untuk melakukan serangan. Ada jurus ribuan guntur, yang bisa menipu orang lain, tapi aku tidak bisa hanya memiliki satu ilmu sihir saja. Pedang Kingtong belum pernah dilihat oleh kultivator biasa, tapi aku bisa melakukannya untuk membuat beberapa kondisi di atasnya dan mangkuk pemanggil roh juga bisa digunakan. Sambil berpikir dalam hatinya, Eric Kin mulai mengukir pola dewa di kekosongan dan kemudian diembos pada pedang Kingtong. Cara ini mirip dengan teknik penyegelan ilmu sihir pada roh senjata atau barang dewa. Di masa lalu, Eric Kin juga membuka kunci segel pada senjata tersebut. Tapi ini pertama kalinya memadatkan dan menyegelnya sendiri. Pola dewa termasuk dalam teknik formasi dunia dewa, tidak mudah bagi senjata untuk membawa pola dewa. Namun, pedang Kingtong dari Eric Kin telah ditempa berkali-kali oleh palu ribuan tempaan dan berapa banyak pemurnian alat tingkat atas dari dunia dewa telah dimasukkan ke dalamnya.
Oleh karena itu, tidak sulit bagi pedang Kingtong saat ini untuk membawa pola dewa. Pada akhirnya, ada 3 garis khusus pada pedang Kingtong Eric Kin. Ketika dia melambaikannya dengan santai, petir itu berkedip dan suara guntur bergemuruh, penuh momentum. Tentu saja, ini bukan gerakan palsu. Selama Eric Kin mengaktifkan pola dewa, energi guntur akan melekat pada pedang Kingtong, meningkatkan kekuatan pedang Kingtong. Sayangnya, pisau Yoyang terlalu keras. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa meninggalkan pola dewa padanya. Eric Kin merasa sedikit menyesal lagi. Pedang Kingtong telah bersamanya sejak lama dan telah menjadi eksistensi yang mirip dengan senjata ajaib. Tidak peduli apakah itu diukir atau ditempa, tidak akan ada halangan. Tetapi pisau Yoyang hanya mengikutinya untuk waktu yang singkat dan memiliki tekstur khusus, sehingga sangat sulit untuk meninggalkan embos. Tunggu Ben dan Benny bangun, lalu biarkan mereka mengisi mangkuk pemanggil roh. Setelah melakukan ini, Eric Kin tiba-tiba memikirkan sebuah solusi. Ben dan Benny secara khusus dia beri makan biji roh dan roh senjata terkait guntur, sehingga pancaran Reiki yang mereka keluarkan harusnya menunjukkan atribut guntur lagi. Jika dia menggunakan mangkuk pemanggil roh untuk menyerap dan menyimpan guntur ini, maka saat dia mengeluarkannya lagi, dia juga akan memiliki energi guntur. Alasan Eric Kin tidak banyak menggunakan metode ini bukan karena dia tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi karena Reiki yang disimpan dalam mangkuk pemanggil roh akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Kecuali diprediksi bahwa pertempuran akan muncul selanjutnya dan Reiki yang disimpan sendiri dapat berguna. Kalau tidak, akan membuang-buang energi untuk menahan serangan terlebih dahulu dan menyerap kekuatan serangan ini. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Pada hari kedua, di bawah pandangan iri banyak kultivator di kota pasir, beberapa orang berkumpul di gerbang kota. Namun, masih ada beberapa kultivator yang berniat mencoba peruntungan, untuk melihat apakah mereka dapat menggunakan pil iblis atau sumber daya kultivasi di tangan mereka untuk mencoba peruntungan. Hasilnya tentu saja berantakan. Istana Bintang Yuzu dan Sekte Sanyang dan pasukan lainnya sudah mengetahui kondisi untuk mulai. Sekarang kuota sudah penuh dan membawa seorang kultivator yang tidak bisa menyembunyikan auranya di jalan benar-benar membuat lelucon dengan nyawanya sendiri. Ketua Sekte Li, teman seiman Wang, selamat. Jika kalian melihat murid sekteku setelah kalian pergi, ingatlah untuk memberitahu kami tidak mati tetapi hanya terjebak di sini. Ketika Arsoli dan Deno Wang datang, banyak kultivator berbicara dengan penuh emosi. Banyak orang iri karena mereka berdua beruntung dan bertemu dengan master seperti Eric Kin dan rela membawa mereka keluar dari sini. Seperti yang diketahui semua orang, bahkan jika langit benar-benar memberi mereka kesempatan, dalam hal ini, akan lebih baik bagi orang-orang ini untuk tidak merebut tas penyimpanan Eric Kin dan mereka tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk berteman sama sekali. Sebaliknya, Arsoli dan Deno Wang mau tidak mau merasa rumit. Mereka awalnya mengira mereka akan terjebak di sini, tetapi mereka tidak menyangka untuk dapat keluar untuk melihat-lihat di luar suatu hari nanti. Ayo pergi. Tidak ada yang berani mengabaikan acara sebesar itu. Segera semua orang tiba sebelum waktu yang ditentukan dan kemudian lebih dari 50 orang meninggalkan kota pasir dengan cara yang luar biasa. Adapun Derian Yan, tidak tahu apakah dia ditakuti oleh Rain tadi malam atau untuk amannya, dia tidak muncul di keramaian pagi ini. Eric Kin menatap mata liar Rain dan sepertinya sedikit menyesal karena dia tidak bisa memeriksa aura Derian Yan dengan hati-hati. Di dekat kota pasir, tidak ada jejak iblis monster. Oleh karena itu,
Semua kultivator melakukan metode terbang rendah, berusaha mempercepat perjalanan sebanyak mungkin pada tahap awal. Semuanya, titik awal peta sekitar 300 mil jauhnya dari kota pasir dan akan ada banyak iblis monster di luar 100 mil. Pada saat itu, semua orang perlu bekerja sama. Jangan sia-siakan energi kalian. Saat terbang, Sugo Yan menginstruksikan. Tetua Yan, jangan khawatir. Semua orang di sini bersedia mengambil risiko untuk mengumpulkan begitu banyak pil iblis. Tidak ada yang tidak mau keluar. Kita semua berada di kapal yang sama sekarang. Aku pikir semua orang akan melakukan yang terbaik. Norman yang berkata. Belum tentu demikian. Jika ada seseorang yang mencuri, menipu dan mengambil hidup kita semua sebagai lelucon, aku sarankan untuk menyimpan pil iblis miliknya dan mengusirnya. Kalau tidak, itu akan mengganggu urusan kita. Thomas Lin berkata dengan dingin. Bersambung.